Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah karena kita masih bisa bertemu lagi di channel ini. Saya doakan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, sebagai hamba yang beriman, pastilah kita melakukan ibadah atau amalan-amalan yang dapat menjadikan kita mulia di hadapan Allah pada hari kiamat kelak. Karena tidak ada satupun di dunia ini yang bisa membantu atau menolong kita kecuali hanya amalanlah yang dapat menolong kita. Karena mulianya seseorang hamba di hadapan Allah bukan karena kaya atau cantik rupawan, melainkan amalanlah yang membedakan kita. Akan tetapi sebagai manusia biasa tidak terlepas dari yang namanya dosa. Seringkali kita melakukan kesalahan dan kesilapan yang sama. Allah Maha melihat dan Maha mengetahui segala sesuatu perbuatan, baik atau buruk, tentu tak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi seorang yang taat terhadap perintah Allah tidaklah mudah, karena akan ada banyak ujian yang menimpa keimanan kita, sehingga banyak dari kita umat muslim yang melaksanakan ibadah namun masih melakukan dosa lain. Seperti orang-orang yang rajin beribadah namun tercatat masuk neraka. Mengapa demikian? Bukankah ibadah menjadikan kita semakin dekat dengan Allah? Lalu bagaimana bisa mereka sampai masuk neraka? Dikatakan bahwa orang-orang yang masuk neraka namun rajin ibadah ialah mereka yang tidak bisa menjaga lisannya, yaitu sering menyakiti hati orang lain, maka ia adalah ahli neraka. Disebutkan bahwa salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Namun ada orang-orang yang rajin salat akan tetapi masuk neraka. Siapakah mereka? Mereka ialah orang-orang yang akidahnya tidak benar. Mereka adalah orang-orang yang salat namun celaka karena memiliki 3 sifat ini. Yang pertama ialah orang yang lalai dengan salatnya. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang menunda-nunda salatnya, yang terburu-buru dalam salatnya, bahkan bermalas-malasan dan tak peduli panggilan Allah ketika azan sudah dikumandangkan. Sesungguhnya mereka orang-orang yang merugi. 2 ialah ria. Golongan yang kedua adalah mereka orang-orang dari golongan yang suka memamerkan sesuatu ibadah kepada sesama manusia dan bukan diniatkan karena Allah, padahal semestinya dalam beribadah dan beraktivitas apapun harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3, tidak suka memberikan bantuan kepada sesama manusia. Orang yang paling dicintai Allah ialah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Dan perbuatan yang paling Allah sukai ialah memberi kegembiraan seseorang mukmin dan menghilangkan salah satu kesusahannya. Namun bagaimana kita bisa menjadi orang yang bermanfaat apabila kita tidak suka menolong atau memberikan bantuan? Karena selain hablum minallah, kita juga harus menjalankan hablum minannas. Sebab ibadah tidak hanya sekedar spiritual, namun membantu orang lain juga bagian dari ibadah. Rugilah mereka orang-orang yang rajin ibadah namun tidak peduli akan kesulitan orang lain. Dari ketiga sifat tersebut sudah tercatat dalam Al-Quran surah Al-Ma'un ayat 4-7 yang menjelaskan tentang mereka, orang-orang yang rajin salat namun celaka. Maka celakalah orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya, yang berbuat ria dan enggan memberikan bantuan. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4 dan 7. Oleh sebab itu, walaupun rajin salat, namun kita juga harus menjaga sikap yang baik agar salat dan ibadah-ibadah kita bisa diterima oleh Allah. Karena rahasia amal ibadah diterima oleh Allah bukan apa yang zahir tampak oleh mata manusia, akan tetapi apa yang tersembunyi dalam dadamu, itulah yang menjadi sebab dimasukkanmu ke surganya Allah. Takdir tiada siapa yang tahu. Seorang hamba terkadang melakukan ibadah yang menjadi penyebab ia masuk neraka. Namun sebaliknya, ada juga seorang hamba yang melakukan maksiat akan tetapi menjadi penyebab ia masuk ke surga. Terdengar aneh, tapi terkadang banyak orang beramal ibadah seperti puasa, sedekah, haji, umrah, dan salat tahajud.
Akan tetapi dalam hatinya muncul sifat ujub, bangga, ingin dipuji, dipuja dan disanjung sesama manusia, hingga membuat ia merasa hebat dan merendahkan orang lain yang menjadi penyebab ia dijungkir balikkan ke dalam neraka. Sedangkan ada orang-orang yang berbuat maksiat, dosa-dosa besar yang dimurkai Allah, namun membuat hatinya selalu takut akan azab Allah. Perasaan takut yang membuat hatinya menjadi gelisah berkepanjangan, merintih dengan sebab dosa-dosanya, sehingga membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Penyayang, mengampuni dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam syurganya Allah. Seperti salah satu kisah yang diceritakan Rasulullah SAW bahwa ada dua orang sahabat, yang satu ia adalah ahli ibadah dan taat pada Allah, sedangkan yang satu ialah ahli maksiat. Namun karena seringnya sahabatnya melakukan maksiat dan selalu dinasehati, akan tetapi si pembuat maksiat tak peduli dengan nasihat yang dikatakan oleh sahabatnya si ahli ibadah. Maka ia pun marah dan berkata, "Demi Allah, tidak akan mungkin dosa-dosamu diampunkan oleh Allah." Dan pada hari kiamat Allah mengumpulkan keduanya dan bertanya, "Siapa yang dulu di dunia bersumpah bahwa aku tak akan pernah mengampunkan si fulan? Sungguh aku sudah mengampuninya dan menggugurkan semua amalanmu dengan kesombonganmu." Kesimpulan dari kisah ini, orang baik bukanlah orang yang menumpuk-numpuk amalan, akan tetapi lalai memperbaiki niat dan amalan hatinya, karena Allah tidak suka orang yang mendahuluinya. Kita tidak tahu apa yang baik menurut Allah, maka janganlah merasa paling mulia karena telah melakukan ibadah dan menganggap orang lain rendah dan pendosa, karena sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Pengampun.